Ya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, dan salam wirausaha berdaya. Selamat datang kami ucapkan pada kegiatan webinar Bootcamp Wirausaha Berdaya tahun 2026, sebuah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha yang tangguh, wirausaha-wirausaha yang berdaya saing dari seluruh penjuru Indonesia. Perkenalkan Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, saya Mardi Fadilah yang akan menemani dan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini hingga selesai. Sebelumnya, yang sama-sama kita hormati, Ibu Penny Hidayah dari SMBC Indonesia, seterusnya Bapak Wisnu Sakti Dewa Broto dan Ibu Nila Tristiarini selaku Dewan Pengawas Forum Penggerak Kewirausahaan Nasional. Seterusnya Ibu Catur Nugraheni Puspita Dewi, Ketua Forum Penggerak Kewirausahaan Nasional. Dan yang sama-sama kita hormati yang sudah berhadir juga bersama kita, narasumber kita hari ini, Coach Fatih Rahman. Selamat siang, Coach. Eh, dan Bapak Ibu para pengelola kewirausahaan seluruh Indonesia, dan tentunya seluruh peserta Bootcamp Wirausaha Berdaya tahun 2026. Kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas kehadirannya. Sebelum masuk ke agenda inti, izinkan saya menyampaikan rangkaian kegiatan yang akan kita lalui bersama-sama pada siang hari ini. Sebelum penyampaian materi oleh Coach Fakih Fatur Rahman, kita tentunya akan melaksanakan pretest terlebih dahulu kepada seluruh peserta, yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Coach Fakih serta sesi tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan sesi penjelasan terkait dengan onboarding daya.id dan penjelasan kertas kerja yang akan dilakukan oleh tim dari SNBC Indonesia ataupun dari Forum Penggerak Kewirausahaan Nasional. Dan terakhir, kegiatan ini tentu saja akan ditutup dengan pelaksanaan post-test kepada seluruh peserta. Sebelum kita lanjutkan, Bapak dan Ibu, serta teman-teman semua, izinkan saya menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan webinar pada siang hari ini. Kami mohon Bapak dan Ibu, serta teman-teman semua memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil. Mikrofon peserta akan kami mute selama kegiatan untuk menjaga kenyamanan kita bersama. Serta jika ada pertanyaan, mungkin nanti akan boleh atau bisa menekan tombol raise hand ataupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat pada Zoom. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, sebelum memasuki kegiatan utama pada siang hari ini, kami mengajak teman-teman semua untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Tentu saja pretest ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman awal teman-teman semua terkait dengan materi yang akan kita ikuti pada siang hari ini. Mungkin minta bantu panitia dari Universitas Teguh Umar untuk mengirimkan link atau tautan pretest pada kolom chat sehingga bisa diakses oleh semua peserta. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Oke, teman-teman semua, link dan tautan pretest sudah kita share atau kita bagikan melalui kolom chat. Mungkin bisa kita laksanakan dalam waktu 3 menit ke depan. Jadi kami harapkan teman-teman semua bisa mengisi sejujur-jujurnya, semampunya saja, dan tidak perlu uh, menggunakan alat bantu lainnya, karena kita hanya ingin melihat sejauh mana pemahaman awal teman-teman semua. Oke, dipersilakan teman-teman. To consume a product going to offline.
Mungkin bisa dipantau juga ya dari Bapak Ibu panitia, apakah sudah ada yang mengerjakan atau mengisi lembar pretest kita. Sudah ada yang mengisi, Bapak Ibu? Peserta kita hari ini luar biasa 104 orang. Ya, jadi harapannya semua peserta, semua teman-teman bisa mengisi. Baik, terima kasih Ibu Nila. Oke, sudah 48 yang mengisi, luar biasa. Masih ditunggu teman-teman semua yang belum mengisi pretestnya. Mungkin kita masih tunggu 2 menit ke depan. Teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa langsung menyesuaikan untuk mengisi pretest kita terlebih dahulu. Eh, ada beberapa teman-teman kita yang baru bergabung, dipersilakan. Oke, 1 menit lagi teman-teman semua. Sudah 63 orang, luar biasa. Oke, masih kami tunggu teman-teman semua untuk dapat mengisi lembar atau link pretestnya. Oke, sudah 78 orang. Ayo teman-teman semua peserta, masih ditunggu beberapa detik lagi sebelum kita mulai kegiatan utama kita pada siang hari ini. Oke, baik. Waktu pengisian pretest mungkin kami rasa sudah cukup Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum sempat mengisi, mungkin dapat melanjutkannya sambil menyimak pemaparan materi nanti. Eh, baik, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan memasuki agenda inti pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Izinkan saya perkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah seorang praktisi dan pegiat pengembangan diri serta kewirausahaan yang saat ini menjabat sebagai CEO Frame Insight Coach. Ya, beliau memiliki pengalaman luas dan mendampingi dan membina para pelaku usaha untuk berkembang secara berkelanjutan yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana memanfaatkan dan memaksimalkan sosial media untuk meningkatkan penjualan. Mungkin lebih kurang 1 jam ke depan. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan antusias Coach Fakih Fatur Rahman. Selamat siang, Coach. Coach Fakih, bagaimana kabarnya, Ya, Coach?
Selamat siang, Kak Mardi ya. Oke. Sehat Alhamdulillah Coach ya? sehat, sehat. Masya Alhamdulillah Allah. sehat. Baik. Coach sudah siap untuk menyampaikan materi luar biasanya kepada kita semua, Coach? Insya Allah siap. Oke, siap. Oke. Teman-teman semua sudah siap? Teman-teman semua sudah siap? Kalau siap mungkin bisa dibantu disampaikan, diketik di kolom chat ya, teman-teman. Karena kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber luar biasa kita. Oke, saya lihat sudah banyak yang siap. Oke, oke kepada Coach Fakih, lebih kurang 1 jam ke depan, Coach. Waktu dan layar kita persilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Mardi ya dan teman-teman dari Universitas Teguh Umar ya dan SMBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya teman-teman semua. Ini kayaknya di sini saya lihat banyak dari berbagai kampus ya. Di saya lihat ada di Jember, ada di Aceh ya yang menyelenggarakan ini di Aceh ya. Ada beberapa saya lihat ya, ada di Solo dan sebagainya. Ya, jadi ada di Medan juga dan seterusnya. Nah, pematerinya sendiri ini dari Makassar ya. Wah, luar biasa ya. Jadi hostnya ada di Aceh ya. Ini Kak Mardi di Aceh ya, bener ya? Iya. Ya, betul, Coach. Wah, luar biasa ya. Di Serambi Mekah. Pematerinya di Serambi Mekah, Oh, Masya Allah. oke. Kalau pematerinya dari Makassar ya, jadi kita ada 1 jam lebih cepat dari ini Oh, iya. dari apa namanya lokasi. Ya, terima kasih ya untuk undangannya dan salam kenal ya teman-teman semua. Jadi 1 jam ke depan saya akan berbagi pengalaman atau berbagi insight buat teman-teman semua di sini. Mungkin ada yang sudah punya bisnis atau baru bikin bisnis ataupun saat ini sedang struggle ya, struggle di bisnisnya. Kalau biasanya kalau punya bisnis itu struggle-nya paling banyak itu di pemula itu adalah di penjualan, di marketingnya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang bagaimana strategi sosial media ya, marketing ya, ya ini ya. Jadi kita akan bahas bagaimana sosial media marketing ini dan saya bahas dari sisi updateannya ya 2026. Kenapa? Karena di era 2026 itu sangat berubah berubah dibanding eh, sebelum pandemi ya. Jadi saya termasuk salah satu penggiat ya, salah satu praktisi yang menjalankan eh, strategi digital marketing, sosial media marketing hampir 13 tahun ya. Jadi 10 tahun yang lalu itu sekarang sangat jauh perubahannya gitu. Nah, apa yang berubah nanti kita akan sama-sama bahas. Dan saya ini saya dipanggil panggil panggil saya Daeng aja ya, nggak usah panggil coach ya. Meskipun ada sertifikasi coach, saya agak kurang kurang enak kalau dipanggil coach. Panggil aja Daeng ya. Daeng itu sama dengan Mas, sama juga dengan Abang ya, mirip ya. Ya, jadi apa yang berubah atau apa yang terjadi di 2026? Nah, itu kita akan bahas nanti di eh, pertemuan kita pada hari ini. Nah, ada 3 poin, ada 3 poin sesuai dengan subjudul yang saya share. Pertama adalah konten, yang kedua engagement atau percakapan, interaksi, yang ketiga adalah pelanggan. Jadi dari konten, kemudian terjadi percakapan, engagement, interaksi, akhirnya menjadi pelanggan atau menjadi customer. Nah, itu eh, kurang lebih gambaran yang akan kita bahas. Jadi sekarang di tahun 2026 memang eranya era konten. Jadi dengan konten teman-teman bisa mendapatkan eh, pertama mendapatkan penghasilan tambahan satu. Dengan konten teman-teman bisa menaikkan penjualan gitu. Dengan konten teman-teman bisa terkenal. Dengan konten pun juga bisa Anda akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Contohnya apa yang lagi terupdate ya? Salah satu brand ini ya, salah satu brand saya nggak sebut mobil listrik aja ya sebut ya. Itu gara-gara konten ya, gara-gara bermasalah dengan konten kreator akhirnya sekarang viral ya seperti itu. Next, perkenalan dulu. Ya, kita kenalan dulu ya. Nama saya Fakih Fatur Rahman.
Nah, teman-teman yang di sini yang kuliahnya atau jurusannya bisnisnya di bisnisnya apa namanya? Ya jurusan jurusan kampusnya ada berbeda jauh berbeda dari pekerjaannya itu nggak masalah ya karena saya pribadi saya mengambil S1 di pertanian agribisnis tapi pekerjaan saya banyakkan di digital marketing saya bukan kuliah di IT ya tapi saya alhamdulillah Allah kasih rezeki sebagai seorang digital marketer. Nah, ini perusahaan saya ya, frameinsightindonesia.com. Ini perusahaan training. Nanti teman-teman boleh dibuka aja di website untuk cek apa-apa ini. Frameinsightindonesia.com ini adalah perusahaan perusahaan training, perusahaan mentoring untuk membantu eh, apa namanya brand, personal branding maupun institusi untuk bisa eh, maju di digital marketing. Kemudian saya juga ada produk namanya Convera. Convera itu adalah CSAI. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman ke depannya pengen eh, apa buka usaha terus yang jadi CS-nya AI itu salah satu produk yang saya kembangkan ya. Namanya Convera ID. Kemudian Kibri. Kibri ini adalah salah satu platform yang kita buat juga untuk bisa eh, hanya satu tempat, tapi kita bisa memposting di berbagai channel. Jadi misalnya saya punya saya punya media sosial channel jualan ada di Threads ya, ada di X, ada di LinkedIn, ada di Instagram, ada di Facebook. Itu cukup pakai Kibri, Anda posting di situ itu sudah terpost di semua ya sudah terpost di channel-channel itu. Nah, terus termasuk saya mau balas komentarnya bisa hanya lewat satu. Jadi nggak usah buka semua platform. Itu salah satu yang kami bikin. Yang kemudian yang ketiga koloni. Koloni ini adalah kita buat untuk para seller ya, para seller atau para penjual online ya yang ingin berjualan tapi tidak punya website. Ya, misalnya mau bikin toko online atau mau bikin landing page, mau bikin ini itu cukup pakai koloni.id. Jadi ini perusahaan saya kebanyakan di IT ya, di digital, di produk digital dan perusahaan jasa. Eh, saya juga aktif ngonten teman-teman kalau mau follow ada di TikTok namanya Fakih Fatur Rahman ya, R-nya 2 ya. Fakih Fatur Rahman pakai CH. Di TikTok saya eh, hampir mengedukasi 261 ribu followers dan di Instagram sekarang di 83 ribu ya. Seperti itu kenalannya untuk sementara. Kalau misalnya ada hal yang menarik atau ada hal yang positif, teman-teman bisa screenshot atau bisa foto lalu bisa tag saya di Instagram di story. Nanti saya akan pilih ya dari salah satunya itu. Nanti saya akan pilih eh, akan ikut gabung di kelas saya ya nanti secara gratis. Terpilih aja ya nanti yang terpilih. Yang paling bagus reviewnya untuk kelas ini. Karena rencananya saya baru pulang dari apa 5 hari yang lalu. Saya baru pulang dari roadshow Surabaya, Solo, Semarang, Jakarta itu saya ngisi tentang TikTok. Nah, kali aja teman-teman ada yang nanti eh, bulan September ada kelas nanti saya kasih free ya teman-teman. Oke, next. Baik, sebelum saya lanjut ya, sebelum saya bahas tentang marketing ya, saya mau ini dulu tes dulu pemahaman tentang marketing kan yang kita sering dengar itu kan ada marketing, ada branding, ada selling. Tiga yang sering kita dengar ya. Selling, marketing, branding. Sama apa akhirannya ing semua ya. Mungkin teman-teman ada ndak yang mau eh, komen atau ada yang mau open mic juga boleh ya Kak Mardi ya. Eh, supaya hari ini Boleh, kita boleh, Dai. ya, hari ini kita satuin dulu satu apa istilahnya? Satu sama-sama punya definisi yang sama ya. Jangan sampai teman-teman marketing itu sejenis hal yang lain, saya juga menjelaskan hal yang lain ya. Nah, mungkin boleh teman-teman saya pertanyaan saya adalah apa perbedaan dari marketing, branding, marketing sama selling. Nah, boleh di komen atau ada yang mau open mic juga boleh. Jadi branding, marketing, selling atau sales. Silahkan. Ada nggak yang pengen memberikan
pengetahuannya. Jadi ini jangan gak usah dicari di AI ya, gak usah buka Google dan sebagainya. Di pemahaman sekarang aja yang ada di kepala apa kira-kira? Apa yang membedakan antara branding? Oke, ada Kak Akila, boleh Kak Akila, open mic-nya. Oke, coach. Kalau branding itu kayak membuat ciri khas brand kita, marketing itu Mm-mm. cara kita em, gimana ya, mempromosikannya ya, lalu selling saat kita Oke, jualan. oke, Itu mungkin berarti branding tadi apa tadi? Bisa diulang? Branding tadi menguatkan adalah ciri khas brand kita, ciri khas, ya. membuat ciri khas, kemudian marketing, Hmm. Marketing itu cara kita eh, mempromosikannya, promosikan ya. Kemudian selling, selling penjualan kita. menjual. Oke, ya. Maka terima kasih ya Kak Akila sudah berbagi informasi ya tentang kita. Ada lagi yang lain? Satu lagi, boleh komen di kolom chat atau open mic. Silahkan, silahkan. Ada nggak Saya, yang bisa? teman-teman semua, Mm-mm. mungkin akan dikasih hadiah mungkin sama Daeng. Oh, jadi saya tidak mau dulu menjanji nanti. Oke, Oh sudah. Ah, silakan. Ini oke. belum pertanyaan ya, saya baru bertanya. Silakan Anda jawab. Belum belum Anda bertanya dulu ya. Ada Oke, nggak silakan selain teman-teman Kak semua. Kila tadi? Ini biar kita sama-sama ini ya, biar kita sama-sama paham perbedaan tiga hal itu. Karena kalau eh, apa namanya, eh, kadang-kadang kita kayak sama. Tadi kan misalnya tadi marketing itu promosi, kalau selling itu menjual. Nah, seperti tadi tuh, branding itu apa? Membuat ciri khas. Nah, itu tadi contoh salah satu tadi ya yang disampaikan. Ada nggak yang lain yang sama atau mungkin ada bukan yang sama yang berbeda? Ada? Nggak ada ya? Masa 128 ini belum ada, nggak ada yang ini? Masa satu orang yang apa namanya ngasih jawaban satu orang lagi? Boleh di komen aja kalau misalnya nggak mau. Oke, Kak Ayu Setiawati. Boleh, silahkan Kak Ayu. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam. Ya. Baik. Untuk branding itu bagaimana kita sebuah brand itu ingin dikenal oleh orang lain. Contohnya seperti Barbie yang terkenal dengan warna pinknya. Jadi ketika kita melihat warna-warna nuansa pink, kita akan langsung teringat dengan, oh itu Barbie gitu. Terus untuk Oke. marketing, bagaimana kita mempromosikan, contohnya seperti iklan. Jadi Hmm. ya untuk selling, bagaimana kita menjual produk kita, contohnya seperti memberikan diskon. Jadi orang tertarik untuk membeli setelah mereka melihat iklan. Oh, iklan itu membuat mereka memiliki keinginan untuk membeli yang menjadi selling seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tadi siapa namanya tadi? Kak. Tadi siapa namanya ya? Kak siapa tadi? Aduh, kok lupa ya? Ayu, Kak Pak. Ayu. Kak siapa? Kak Ayu, Daeng. Kak Ayu, Kak Ayu. Oke, sangat lengkap sekali Kak Ayu ya. Terima kasih. Nah, oke. Sekarang saya baca di kolom chat ya, ada branding membangun identitas merek, marketing caranya memperkenalkan produk, selling caranya membuat orang action untuk beli produk kita. Oke. Dari Kak Farah, branding bikin orang jadi percaya, jadi ingat. Usahanya marketing buat orang jadi tertarik, selling gimana biar orang beli. Oke, next. Oke, thank you semua ya, teman keren-keren. Ini pintar-pintar semua. Jangan dulu Pak, dibalik dulu, balik dulu. Belum, belum. Sebenarnya video yang pernah saya bawakan, perbedaan branding, marketing, selling itu saya pernah bahas di Instagram saya dan cukup FYP tahun 2022 kalau nggak salah 2023. Itu waktu saya bawakan di sebuah seminar, itu saya posting di Instagram, ternyata banyak yang suka dengan konten itu. Baik, saya jelaskan dan semuanya benar ya, semuanya benar. Tapi alangkah baiknya saya menjelaskan ini dengan bahasa yang lebih simpel. Biar teman-teman hari ini ingat hari ini. Begitu ingat branding, oh ini. Ingat marketing, oh ini. Selling, oh ini gitu ya. Jadi, oke, saya kasih satu anu aja, satu 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 kata aja mewakili ya.
mewakili definisinya gitu. Oke, kalau branding ya, branding itu diingat. Dah, branding sama dengan diingat. Marketing sama dengan dikenal. Selling sama dengan dibeli. Udah, itu aja. Ya, ini satu kata yang menggambarkan itu definisinya gitu. Jadi kalau ada orang melakukan sebuah branding, berarti dia sedang melakukan aktivitas supaya diingat. Itu aja. Kok misalnya gini, kenapa ya si abang ini suka pakai baju merah? Supaya dia pengen diingat si abang ini pakai baju merah gitu. Itu namanya kegiatan branding atau kalau orangnya yang melakukan namanya personal branding. Dan hampir semua brand itu juga melakukan hal yang sama. Pasti punya warnanya beda-beda kan? Ada provider A warna merah, provider B warna hijau dan seterusnya. Itu supaya apa? Supaya kita ingat, oh kalau ini warna ini, kalau ini warna itu gitu. Contoh misalnya aktivitas branding yang terjadi yang teman-teman pasti tahu jawabannya ya. Apapun makanannya, minumnya, nah, udah, Anda pasti jawab dengan dalam hati. Itu namanya kegiatan branding yang sudah dilakukan terbrainwash di kepala Anda sampai Anda mengingat satu satu brand itu gitu, minuman. Titik-titik seleraku. Ah, udah ada lagunya. Seleraku. Itu branding, sudah pakai musik, sudah pakai lagu. Langsung diingat. Titik-titik gantinya ngopi. Wah, itu branding itu, ya, teman-teman ya. Jadi, kegiatan yang membuat ingin diingat itu namanya branding. Kalau marketing apa? Marketing itu dikenal. Nah, bedanya sama selling dibeli. Jadi, nah ini titik kritisnya teman-teman. Di sini titik kritisnya. Kalau ada yang belajar digital marketing, social media marketing, oke, perhatikan ya. Ini perhatikan ininya, berbedanya. Kalau sampai pada saat kita bikin konten atau lagi posting atau lagi apapun gitu, kemudian ada yang komen, ada yang DM, ada yang chat, terus dia komennya gini, Kak, harganya berapa? Kak, kalau ini ada ready Kak, ready nggak Kak ukuran L-nya? Kak, bisa nggak saya COD? Itu namanya hasil akhir dari marketing atau output dari marketing. Marketing itu tidak ada urusannya dengan closing. Nah, ini teman-teman ya. Marketing itu bukan tujuannya untuk mengclosing atau tujuannya untuk transaksi. Yang tujuannya transaksi itu adalah selling. Nah, marketing itu ibaratnya kita buat program, kita buat kegiatan, dikenal sampai akhirnya datanglah orang itu ke toko kita. Sudah berhasil tuh. Sudah berhasil program marketing kita. Kalau selling gimana caranya? Orang yang sudah datang akan transaksi hari itu juga. Itulah yang namanya selling. Makanya ada namanya diskon, bonus. Ada 5 tuh ya. Diskon, bonus, free, merchandise, sama apa namanya gratis. Free sama ya free ya gratis. Grand prize hadiah gitu. Jadi ada 5 tuh. 5 program sales. Nah, ini kapan-kapan kita akan bahas ini karena sales itu banyak lagi materinya gitu ya. Minimal teman-teman paham tentang branding, marketing sama selling. Jadi kalau ada yang hari ini dikasih tugas marketing berarti KPI-nya atau berarti target hasil akhirnya adalah mendapatkan yang namanya leads. Nah, tulisannya LEADS, leads. Leads itu calon pembeli, calon. Berarti dia sudah tertarik. Tapi kalau misalnya teman-teman eh, gimana caranya supaya orang membeli produk kita, sudah ada leads nih, berarti namanya selling, kegiatan selling. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini baru apa namanya? Baru awal ini saya pasti belum belum yang belum belum sampai ke belakang gitu ya. Nanti kita banyak-banyak praktek-praktek kayak gini sebentar. Oke, teman-teman, ada yang bilang eh, marketing itu adalah posting, betul atau salah? Nah, di sini sebenarnya sudah ada jawabannya ya.
kalau misalnya posting itu sama dengan marketing, maka pastikan tadi, ingat tadi ya, marketing itu ujungnya mendapatkan leads. Kalau postingan itu tidak mendatangkan leads, berarti marketing Anda atau copywriting Anda, nah, konten Anda belum mengarah ke marketing. Karena postingan itu cuman activity. Sementara marketing itu gimana caranya Anda membuat konten sampai orang stop scroll, trust, percaya sampai akhirnya dia follow kita atau chat kita atau booking di tempat kita seperti itu. Ya. Jadi di sini di era 2026 strategi marketing itu sudah berubah. Kalau dulu kalau dulu orang hanya dengan bagi-bagi brosur ya atau hanya dengan pasang spanduk gitu, itu sudah dia katakan kategorikan marketing. Sekarang posting juga salah satu aktivitas ya dari sekian banyak ya. Seperti itu. Ya ini pemahaman dasar dulu buat teman-teman. Pahami dulu posting itu ya akan menjadi sebuah aktivitas marketing ketika postingan itu ada leads-nya. Ujungnya di situ. Sama kayak gini ya teman-teman. Saya kasih contoh lagi. Kak Mardi ya atau Kak Mardi atau Kak siapa ya yang siapa di sini yang sering bikin event atau bikin acara atau gini deh. Eh, saya punya misalnya saya punya toko atau perusahaan. Terus ada nih teman-teman kuliah pengen minta jadi sponsor. Kak, iya paham ya maksudnya ya. Jadi saya punya usaha nih, usaha saya usaha kaos. Tuh, kan sering itu. Terus ada tiba-tiba anak sekolah OSIS minta jadi sponsor. Kak, tolong dong jadi sponsor di acara saya. Pertanyaan saya, apakah itu marketing? Apakah dengan memberikan sponsor itu marketing atau sedekah? Ada yang ini nggak? Ada yang mau jawab nggak? Biar saya kasih tahu nih, biar hal yang serupa tidak terjadi. Jangan sampai Anda sponsor sama dengan sedekah, bukan sponsor sama dengan marketing. Nah, ada nggak? Marketing ya, bisa dua-duanya, tergantung. Oke, iya. Ini kayak yang kata-kata tergantung ini susah juga ini ya, Ya, karena betul. konteksnya berbeda. Ya, oke. Kalau gitu, kalau misalnya eventnya sponsor itu jadi sedekah itu kayak gimana? Sama sponsor itu jadi marketing kayak gimana? Bahas dulu bang, dong. Ayo. Kapan kapan sponsor itu akan menjadi sedekah dan kapan kegiatan sponsor itu bisa menjadi marketing? Yuk, ada nggak yang mau? Oke, silakan ke Hanif. Baik, terima kasih ya Kak untuk kesempatannya. Jadi saya mau jawab untuk menurut saya sendiri kapan eh, sebuah sponsor itu menjadi marketing itu ketika kita juga dapat keuntungan atau kita dapat pelanggan atau ini apa namanya orang yang entah follow atau kedepannya itu belanja produk kita. Nah, sedangkan kalau sedekah itu berarti Iya. kita cuman ya mungkin kasih uang fresh money atau kasih produk kita gitu. Nah, tapi kita agak dapat timbal balik. Mungkin kayak gitu ya Kak. Oke, Terima kasih. nice. Terima kasih ya, Kak Hanif ya. Sudah mendekati, sudah bagus, sudah oke. Oke, sekarang saya ini ya, biar waktunya tidak ini Mas, karena ada beberapa slide lagi. Oke, kapan kira-kira jadi sedekah? Oke, gini. Tadi saya ingat ya, teman-teman, marketing tujuan akhirnya adalah dapat leads. Nggak usah dapat transaksi lah gitu. Kalau dapat transaksi nanti di belakang gitu. Minimal dapat leads. Leads itu apa sih, Deng? Leads itu adalah database. Database itu apa? Nomor WA buat nanti di follow up. Itu. Oke. Itu ya kita kunci di situ ya. Nah, suatu hari, suatu hari ada event. Saya punya punya jualan kaos, sablon gitu. Terus ada anak OSIS. Kak, kita ada kegiatan lomba, Kak. Kita butuh kaos ini untuk sponsor. Nanti kalau misalnya Kakak menjadi sponsor, kami akan pasang logo Kakak di spanduk dan seterusnya. Apakah ini marketing? Jawabannya, kalau ada cuman sekedar logo di spanduk, di baju dan sebagainya,
maka itu adalah Anda sedang sedekah, teman-teman. Karena Anda tidak dapat database. Ini ya, saya ajarin ya caranya ya, cara dapat sponsor supaya dapat database. Kalau Anda nanti jadi apa namanya pemilik usaha, terus datang anak-anak seperti itu, Kak mau dapat saya mau dapat ini. Nah, caranya gimana supaya terjadi yang namanya marketing? Caranya adalah, oke, kita buat MOU, saya kasih kamu 5 baju untuk panitia, kasih saya semua nomor WA pesertamu. Nah, itu baru marketing. Oke, udah tertukar tuh, ya. Kita sudah ada tukarannya itu, ada feedbacknya ya. Bukan cuma logo ya. Kalau logo kan orang ya apalagi kalau logonya 15, mana 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 kita dilihat gitu. Logo ini kan nggak diingat kita gitu. Tapi kalau Anda sudah dapat database, itu udah jalan bener itu. Ya, saya kasih 5 baju, saya kasih 5 ini, tapi syaratnya minta semua peserta kamu yang lomba itu saya minta nomor WA-nya buat saya gitu. Udah itu sudah marketing. Sisa sisa win-win aja nanti kan terjadi yang namanya negosiasi. Oh Kak gini gini gini, udah nego. Berapa berapa dealnya, berapa dapat database. Udah selesai marketing. Saya keluar 5 kaos ya, saya keluar 5 kaos, saya dapat 100 database. Itu udah udah keren banget itu marketingnya gitu. Udah apa namanya? Dapat leads banget gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat insight pada pagi hari ini. Siang hari ini ya. Sorry. Ya, next. Bisa di next, Kak. Oke, jadi alur simpelnya, ya ini saya balik ke konten ya. Kita bicara konten lagi. Alur simpelnya teman-teman, ketika bikin konten, pastikan ya, nah, karena ini kan target kita adalah ada marketingnya gitu ya. Pastikan orang stop berhenti scroll karena topik tersebut atau hook tersebut terasa relevan atau cocok atau terasa dekat. Nah, dia lihat gitu. Kemudian yang kedua, dia apa namanya sebenarnya nih kebalik ya, harusnya percaya dulu baru bertindak. Kemudian dia percaya karena kita jelasin. Nah, nanti kita sebentar ada praktek tipis-tipis ya. Jadi lihat percaya bertindak. Jadi ini kebalik ya, maaf. Ini desainnya agak salah ya. Jadi harusnya di bawah itu percaya. Percaya itu setelah dia dapat hook, akhirnya dia rasa dia percaya dengan eh, karena proses yang kita lakukan, bukti yang kita lakukan, ya. Kemudian cara kita menjelaskannya dan seterusnya sampai akhirnya dia follow kita atau chat kita atau daftar atau beli. Nah, contoh misalnya kemarin saya bikin kelas. Kelasnya adalah TikTok lokal bisnis untuk pebisnis lokal di Surabaya, rumah makan, bengkel dan seterusnya. Itu hooknya. Hooknya adalah apa? Hooknya atau konten yang saya sampaikan adalah punya akun TikTok tapi belum menghasilkan penjualan. Nah, itu contoh itu aja ya. Nah, habis itu saya masukkan ke proses kepercayaannya apa itu? Nih, contoh salah satu klien yang kami tangani namanya Dapo Kapurung. Ini bla 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 bla. Ah, mau dapat strategi ini, daftar workshop yang akan dilaksanakan dada hubungi chat bla 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 bla. Nah, itu simpelnya kayak gitu. Ada hooknya, kemudian kita jelaskan bukti-buktinya, prosesnya, endingnya adalah orang daftar. Nah, teman-teman juga silakan menyesuaikan dengan konsep yang Anda akan buat nanti di marketing, di marketing apa namanya, di konten-konten marketing Anda. Itu. Next. Nah, yang ketiga teman-teman semua, ya banyak kita bikin konten. Ya, ini sebenarnya saya tidak apa ya istilahnya. Bukan berarti saya aliran apa ya eh, apa yang namanya palu gada gitu. Palu gada itu apa lu ada apa lu jual gue ada gitu. Ya nggak apa-apa kalau untuk baru mulai jualan, tapi kalau teman-teman sudah mulai bangun bisnis, usahakan ya, usahakan pilih satu masalah ya. Ini lebih bagus daripada banyak masalah. Maksudnya gimana sih, Deng?
Saya nggak ngerti ini satu audiens satu masalah gitu. Gini, ya. em, Kalau di era sosial media nanti dicatat ya ini saya enggak apa namanya saya enggak bikin eh, kalau biasanya saya mengisi biasanya saya nulis-nulis gitu. Kadang-kadang ada yang saya tidak jelaskan di slide saya tulis gitu. Karena hari ini webinar maka teman-teman aja yang tulis ya jangan jangan saya tulis soalnya tidak ada di sini papannya. Jadi sekarang eranya namanya hyper niche. Nah, tulisannya gini hyper niche bukan lagi niche, hyper niche. Apa itu hyper niche? Setiap orang itu pasti punya masalah sendiri, ya. Contoh, teman-teman, pasta gigi, kalau bahasanya odol yang tahu mungkin odol ya tahu ya, pasta gigi ya odol. Kalau saya orang Makassar bilang odol. Pasta gigi, kalau saya bilang gini ya Kak Mardi, untuk gigi berlubang cocoknya pakai apa, Bang? Untuk gigi berlubang, pasta gigi apa, Bang? Pepsodent. Sebut merek Oke. nih, Deng. Pepsodent. Pepsodent. Oke. Iya. Untuk gigi untuk gigi sensitif pakai apa? Sensodyne. Sensodyne. Untuk nafas segar pakai apa? Mungkin Ciptaden, Deng. Raden atau apa ya satu fresh apa sih close up gitu ya. Ini Ah, Pak kelas. Kak Hanif ini penggemarnya nih ya, penggemar pasta gigi. Teman-teman perhatikan ya. Ini kan odol, ini kan pasta gigi. Untuk sikat gigi kita kan sama gitu. Pasta gigi kan sama, tapi mereka memiliki satu masalah. Oke? Satu masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ada masalah yang gigi berlubang dan itu banyak gigi yang berlubang. Saya gigi berlubang juga. Ada juga gigi yang lain sensitif. Waduh, kalau anu ngilu kayak gini, ada nggak sih yang punya odol seperti ini? Ada nggak sih yang punya? Ada juga yang mau, aduh, saya punya bau mulut nih. Bagus kalau saya gigi langsung nafas saya segar. Itu namanya menerapkan satu audiens, satu masalah. Anda, ya, bikin apa? Dimsum, dimsum. Untuk siapa ini dimsum? Untuk semua orang. Ngeri banget ya untuk semua orang. Dimsum itu untuk semua orang itu ngeri. Kenapa? Karena kalau ada kata-kata semua orang, berarti dari usia 5 bulan itu sudah mengkonsumsi dimsum. Sampai usia nenek-nenek yang lagi sekarat di rumah sakit. Wah, itu bahaya itu ya. Jangan pernah mengatakan produk saya untuk semua orang, nggak bisa, nggak ada produk yang untuk semua orang. Yang ada adalah kita bikin produk untuk satu masalah atau satu audiens. Makanya kalau bikin konten fokus aja di satu segmen ini. Nah, jadi nanti kalau teman-teman PR-nya ini caranya ya, saya membantu siapa mendapatkan hasil apa tanpa hambatan apa itu selesaikan teman-teman. Pikirinlah. Makanya kalau saya ngisi materi itu biasanya paling lama 2 jam. Paling lama, paling cepat 2 jam. Itu kalau 1 jam ini ya saya skip aja ya, poin-poin penting aja. Ini PR-nya nanti ya. Kalau mau menggunakan konten untuk marketing, ya ini saya membantu siapa ini segmen Anda mendapatkan hasil apa, hasil itu masalahnya apa, kita yang jadi solusinya. Tanpa apa, hambatan apa gitu. Ya. Jadi misalnya saya membantu business owner kalau saya mendapatkan strategi digital marketing terupdate tanpa harus belajar, tanpa harus ribet. Nah, itu kalau kalau versi saya kalau biasanya bikin kelas kayak ini kan saya ngisi kelas kan sama ya. Saya menjelaskan dengan secara simple, nggak diribet-ribetin gitu. Karena saya tahu semua orang punya pemahaman berbeda-beda. Gitu ya, teman-teman. Thank you. Nah, jadi ini di screenshot teman-teman ini PR-nya untuk next action berikutnya ya. Saya membantu siapa mendapatkan hasil apa tanpa hambatan apa. Next. Ini Kak Mardi sudah sisa berapa menit lagi? Lebih kurang setengah jam lagi, Deng. Oh, bisa 30 menit aman ya, dari 30 menit. Nah, tadi saya baru jelaskan tadi
Anda menyelesaikan masalah apa menyelesaikan masalahnya siapa, eh, dengan hasil apa dan tanpa hambatan apa. Nah, sekarang kita coba evaluasi sosial media jualan Anda atau sosial media diri Anda, ya, baik Instagram, baik TikTok dan seterusnya. Coba ini 5 detik aja, ya, ini 5 detik. Jadi profil Anda punya 5 detik sebelum di follow atau sebelum di chat atau sebelum dia DM, maka itu harus clear. Kamu ini siapa? Atau bisnis ini apa? Bisa bantu apa? Kalau saya butuh sama ini, diklik di mana gitu. Ya, jadi jangan sampai profilnya itu Anda misalnya Anda jualan apa gitu ya, atau Anda lagi bangun personal branding apa gitu. Itu profilnya nggak jelas. Atau kalau misalnya nggak mau ribet ya teman-teman, ini ini aja, di copy aja terus tanya ChatGPT. Buatkan saya profile yang bisa menjelaskan siapa saya, bisa bantu apa, dan klik kemana supaya audiens eh, jelas membuat supaya audiens saya yakin, lebih yakin. Nah itu bisa dipakai promptingnya kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai bikin akun, bikin sosmed, eh, Anda cuma fokus ke konten, tapi optimasi profilnya tidak menjelaskan dengan isi konten Anda. Karena apa? Ketika konten kita nanti viral atau mungkin bahasa kerennya FYP, itu orang akan kepo. Kepo di mana? Kepo di profil akun kita, akun kita. Nah, seperti itu, ya. Oke, next. Sampai di sini teman-teman masih ikut nggak dengan pembahasan apa? Apa materi saya terlalu ribet atau gimana? Boleh boleh di komen dulu. Ini sampai sini paham ya? Tadi ada pertanyaan, Dai, izin, Dai, terkait Oke, dengan database tadi, Dai, oke, yang untuk marketing tadi. Mungkin takut kelupaan nantinya. oh banyak yang kasih jempol ini. Berarti alhamdulillah materinya cukup jelas ya. Sampai sejauh ini cukup jelas. Sangat jelas, Dai. Jadi kakak izin bertanya. Tadi maksudnya kita masih paham, alhamdulillah masih paham. Soalnya ini sudah jam-jam rawan ngantuk ini. Jangan sampai Anda eh, lihat 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 materi saya tapi dengan wajib apa namanya dengan otak yang kemana-mana gitu. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, izin bertanya, maksudnya tadi kita harus dapat database itu mau dibuat apa? Dibuat leads dong. Itu silahkan kasih ke tim sales untuk follow up. Silahkan Anda jadikan bahan chat ya. Silahkan Anda chat nanti. Jadi misalnya, tapi disclaimer nanti infokan ke ini, infokan ke kalau saya bermain cantik biasanya ya. Kalau misalnya infokan ke peserta, teman-teman akan mendapatkan diskon 10%. Nah, itu. Untuk pembelian di ini nanti akan ada chat dari tim sponsor ini, misalnya seperti itu. Nah, itu eh, cara aman untuk bisa ngechat. Karena kalau tiba-tiba kita ngechat orang itu kesannya kita spam, ya, broadcast seperti itu. Ya, itu ya Kak Saputra ya. Semoga paham dengan cara mainnya kayak gitu. Oke, jelas paham. Oke, sip. Kita lanjut kalau begitu. Next. Nah, jadi pekerjaan konten itu ada 3, ya. Menarik. Menarik itu bukan menarik menarik bangku, bukan bukan ya, menarik menarik pintu bukan itu ya. Menarik itu kita bikin orang berhenti sejenak ya, dengan apa? Dengan masalah atau dengan tren atau hook. Nah, sebenarnya tadi ya saya jelaskan agak mirip ya tadi. Setelah orang tertarik, maka yakinkan lewat proses, lewat bukti, lewat karya atau lewat pengalaman. Habis itu langsung kunci di ajakan. Ajak dia follow, ajak untuk ngefollow akun kita, atau ajak untuk ngechat lagi promo dan sebagainya, atau ajak untuk daftar, atau ajak untuk beli. Jadi strukturnya ini aja, attract, ya, tarik, bikin trust, percaya, dan call to action, ya. Jadi attract, trust, sama action. Ini kerjanya konten kayak gini.
Kalau teman-teman tidak eh, oke, kalau teman-teman tidak melakukan formasi seperti ini, ya, tidak melakukan formasi seperti ini, maka teman-teman akan eh, apa istilahnya kontennya biasa aja gitu. Maaf, ini suara suara di dekat apa namanya suara ngaji masjid kedengaran ya, besar ya, Masih jelas, Day? masih jelas ya, aman ya. Masih Oke, jelas. Oke, aman. siap. Ya, jadi ini ya tiga hal ini ya. Jadi tarik, attract, bikin trust, percaya, sama action. Sudah kita praktek ya. Mudah-mudahan ada waktunya ya. Soalnya waktunya tadi sampai Bang Mardi bilang sampai 14.20. Next. Nah, ini buat teman-teman yang menganggap bahwa saya tuh bingung bikin konten tuh gimana gitu. Ya, saya mau bikin konten tapi susah gitu. Padahal sebenarnya cukup gampang sih. Pakai rumus ini, ya. Jadi satu topik itu bisa menghasilkan 20 ide konten. Ya gimana caranya, Deng? Apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, saya sebelum sebelum ini ya, sebelum kita lanjut, saya jelasin dulu ya, biar teman-teman paham ya. Jadi kalau versi saya, ya ini teman-teman boleh dicatat ya, karena saya tidak bikin lagi-lagi saya tidak akan bikin ini biar teman-teman mencatat ya. Saya tidak akan melengkapi puzzle-puzzle materi saya biar teman-teman catat. Jadi ada 4 format konten yang biasa saya lakukan, yang sering saya lakukan. Yang pertama yang namanya talking head. Dan saya jelaskan contohnya kayak gimana talking head atau talking head. Format yang kedua adalah teks video atau kompilasi. Bukan komplikasi, kalau itu penyakit ya. Teks video atau kompilasi. Yang ketiga, karosel. Dia sudah format ketiga ya, karosel. Karosel itu apa? Yang gambar tapi digeser gitu. Paham ya? Yang keempat adalah voice over. Nah, dari 4 format ini, teman-teman yang tidak pernah dengar atau baru pertama kali dengar, yang mana? Biar saya jelaskan. Kalau voice over pasti Anda tahu lah. Carousel juga pasti Anda tahu. Mungkin. Talking head, oke. Ayo, silakan komen dulu, biar saya jelasin. Yang mana yang Anda baru pertama kali dengar konten talking head? Talking head, ya. Yang lain? Oke, talking head. Teks video? Aman ya, berarti sudah pernah lihat ya. Oke, saya akan coba buka Sorry Mas, lo maling. salah satu contoh atau boleh di stop share dulu, Mas, Pak Rida, biar saya ini dulu. Teks video, oke. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Ini contoh aja ya buat buat kita. Nah, ini ya. Ini namanya talking head teman-teman. Saya kasih, bentar, saya kasih sound dulu, suaranya dulu biar kedengaran. Jadi ini namanya talking head. Sekarang di GOA sudah ada sekolah Islami modern loh. Dengan sistem project based learning, anak terbiasa untuk berpikir kritis. Program bilingual. Paham ya? Namanya talking head. Kalau teks video itu kayak gini. Ini kalau teks video itu nih. Sekarang Yulia menyusun pasir. Jadi cuman teks, kemudian ada audionya. Oke, carousel tuh kayak gini. Oke, voice over itu kayak gini.
Warga Goa sekarang sudah hadir sekolah Islam modern terbaik untuk Oke. Udah clear ya? Ya, text video itu bisa motion juga boleh. Udah clear ya? 4 jenis konten. Nah, itu pakai 5 angle, pakai 5 angle kali 4 format sama dengan 20 ide. Nah, maksudnya 5 angle itu apa? Mulai dari satu, angle masalah, kemudian angle hasil, angle proses, angle kesalahan, angle ajakan. Udah 5 itu diputar dikali 4 sama dengan 20 konten. Itu cara cepat bikin konten, teman-teman. Ya. Jadi jangan, nggak usah terlalu, aduh kayak gimana cara bikin konten. Kayak gitu. Ya. Ini sudah jadi 2 minggu ini. Kalau 7 kali 1 hari 1 konten, 7 kali, iya sudah 2 minggu Anda sudah bikin konten. Dengan cara apa? Anda bikin format 4 format dikali 5 angle. Oke? Next. Nah, untuk formula kontennya tadi sama tadi yang saya sampaikan. Formula kontennya itu adalah diawali dengan hook, ya. Hook itu angkat masalah, ya. Misalnya masalah yang paling paling dekat sama dia gitu. Misalnya gigi kamu, kamu diketahui kamu jadi bahan gibahan ya dari teman-teman gara-gara gigi tidak rata. Nah, itu masalah banget ya. Solusi. Makanya kamu wajib atau kamu datang konsultasi ke dokter ini. Di sana ada bla 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 bla. Call to action, kasih bukti. Nah, contohnya nih, saya pernah datang ke sana dapat promo bla 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 bla. Kalau kamu mau, yuk datang sekarang juga di klinik ini. Nah, itu ada hooknya, kemudian dikasih satu solusi yang bisa langsung dicoba, kemudian kasih bukti, kasih hasil, kasih pengalaman, kasih testimoni dan ajakan. Ini formula WCF. Apa tuh WCF? Winning Content Formula, ya. Dan semuanya ini bisa dibikinkan 4 format: talking head, ya, carousel, kemudian kompilasi, video teks, dan yang terakhir adalah voice of apa namanya, apa tadi, talking head, carousel, kompilasi, voice over, ya ada 4 nih. Nah seperti itu. Next, bisa di next lagi. Nah jadi ini yang penting. Balik lagi Pak, balik lagi Mas, balik lagi sebelumnya. Nah, jadi hook itu apa? Hook itu adalah kalimat yang bikin orang merasa bahwa ini tentang saya. Oh, saya banget ini. Jadi tugasnya 3 detik pertama itu bikin hook. Hook itu apa? Ini rumusnya saya kasih biar biar gampang ya. Konteks, masalah, sama rasa penasaran. Oke, latihan dong. Kita latihan dong. Konteks, masalah, rasa penasaran. Ada nggak yang mau praktek di kolom chat? Konteks, masalah, penasaran. Saya kasih topik nih. Misalnya eh, apa ya? Kita fokuskan ke brand apa ya? Kaos deh, kaos distro. Coba dibikinkan hook dengan jurumusnya konteks, masalah, rasa rasa penasaran. Saya kasih contoh ya. Gila. Tuh, gila. Kaos sekeren ini dijual cuma 100 ribuan. Kayaknya terlalu mahal ya kalau 100 ribuan. Salah. Gila, kaos sekeren ini. Sekeren ini.
dapat 3. Nah, itu udah ini ya, udah masuk di hook nih. Kok masalahnya di mana nih? Masalahnya adalah terlalu murah ini. Kaosnya kok terlalu murah? Kok kaos kaos sekeren ini harganya cuma 100.000, 100.000 itu masalah banget. Kayak terlalu murah gitu. Coba teman-teman, coba bikin bikin hook. Bebas deh. Yang penting jadi hook. Aduh, belum Mas. Belum Mas Hanif. Masih masih bikin belum hook nih, belum. Kalian ingin mencari culture gas beli tempat atau jadi culture coy? Belum. Coba coba dengan perbedaan dengan punya saya tuh tadi. Kaos sekeren ini dapat tiket cuma 100 ribuan itu langsung kok ada kaos 100 ribuan 3? Ayo coba yang lain yuk. Nih saya coba ya. Ternyata ada ternyata ada ternyata apa? Ternyata selain selain ubin masjid ada juga ternyata selain ubin masjid ada juga kaos seadem ini. Mana lebih? Jadi kita kita jelaskan ubin apa lagi? Nah, siapa sangka kaos olahraga bagus ini cuma 50.000 ya. Nah, udah oke lah gitu ya. Udah ini. Lapar. Ah, belum. Bu Penny belum nih. Lapar makan di warung itu masih masih apa namanya? Masih biasa aja gitu, belum menjadi hook. Belum ada Nah, rasa penasaran ya, Daeng. nggak penasaran kan orang orang kalau lapar kan ya makan aja sebosnya. Nggak ini belum. Udah ya next lagi ya. Karena waktu udah mau habis ya kita lanjutkan next untuk ini materinya lagi. Masih ada 5 slide nih. Nah, jadi teman-teman cara bikinnya nanti di 3 detik pertama itu hook, lalu nanti 4 sampai 10 detik itu ceritakan masalahnya. Nanti yang X terakhir adalah kasih solusi sama call to action. Ini kalau durasi 30 detik. Jadi kalau 1 menit bisa ditambahkan aja seperti itu. Next lagi. Nah, untuk bikin konten sistemnya adalah teman-teman breakdown apa yang dijual untuk siapa, masalahnya apa. Lalu nanti pilih angle, masalah, hasil, proses, atau kesalahan. Lalu nanti teman-teman tulis alurnya. Susun hooknya, masalahnya, solusinya, bukti, call to action, dan seterusnya. Next lagi. Ya, ini nanti teman-teman bisa kembangkan lewat AI ya untuk cari-cari idenya, variasi hooknya, atau merepurpose konten-konten yang kita akan ini. Atau kalau misalnya punya pengalaman itu bisa bisa di combine di apa namanya di konten kita. Mungkin yang terakhir. Nah, jadi kalau teman-teman setelah mengikuti kelas ini tadi sudah tahu gimana dari awal sampai teknisnya, maka teman-teman silahkan pilih satu topik audiens, masalahnya apa, lalu susun dari mulai hook, kemudian kasih solusi, kasih bukti, kasih call to action. Saya kira itu ya, Mas Fardi, Bang Fardi, dan teman-teman semua, mudah-mudahan ada manfaatnya karena apa namanya ada tanya jawab ya setelah ini. Saya kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak, Daeng Fakih, atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan aplikatif ya bagi kita semua. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Daeng terkait dengan branding, marketing, ya, selling, ya, dan bagaimana membangun trust, yang orang percaya terhadap produk kita. Tadi juga ada insight yang lumayan
baru dikenal juga terkait dengan hyper niche ya, Daeng ya, hyper niche Betul. ya, karena Per niche. kita memahami semua orang itu ternyata beda-beda masalahnya. Jadi jangan sampai kita membuat produk dengan usaha untuk eh, semua permasalahan bisa kita selesaikan. Nah, jadi tadi juga ada terkait dengan talking head ya, voice over, text video, carousel dan lain-lain. Termasuk terakhir tadi ada materi yang menarik juga bagaimana membuat hook itu ya, hook itu ada rumusnya. Jadi alhamdulillah ya, semoga ilmu yang dibagikan oleh Daeng tadi bisa menjadi bekal berharga bagi seluruh peserta bootcamp tentunya dalam pengembangan usahanya. Baik, teman-teman sekalian, ya, ini tiba saatnya kita memasuki sesi yang paling dinantikan, tentunya sesi tanya jawab bersama Daeng Fakih. Ya, kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi teman-teman peserta bootcamp untuk bertanya. Mungkin bisa langsung raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia di Zoom. Dan sertakan nama ataupun serta asal kampus boleh juga. Oke, baik. Kepada peserta bootcamp, dipersilahkan jika ada pertanyaan kepada Daeng Fakih, dipersilahkan. Boleh menekan tombol raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, ini ada Kakak Lade UPK. Maaf kalau saya salah Ya, menyebutkan. Oke, suara saya oke, terdengar sebelumnya. oke, sangat jelas. Eh, Oke, Mohon baik. maaf belum bisa on cam. Oke. Sebelumnya ingin bertanya, ketika kita ingin ngebuat konten itu tadi kan itu berarti bisa masuk ke content plan kan, dan gimana caranya kita tuh bisa ngulik lagi lebih dalam kayak misal dalam satu topik itu biar bisa jadi beberapa konten, dan mungkin gimana caranya kita nge-brainstorming juga mungkin sama AI atau sama diri kita sendiri. Mungkin ada tips nggak ya Kak buat itu? Oke, baik. Terima Saya kasih, coba, Kakak bisa Ladi. diulang. Saya agak terganggu tadi dengan suara di sini. Bisa coba Oke, diulang lagi, Mas. Maaf. oke, Kak Ladi, Eh, dipersilakan. Ketika kita ingin membuat suatu konten nih Kak, itu kan Ah, itu tadi bisa jadi beberapa ya, eh, konten kan, topik. beberapa Hmm. topik ya, Hmm. beberapa draft konten yang dimana Ya, itu kan sebelumnya kita harus brainstorming dulu atau cari idenya ya, dulu, terus ya. menguliknya juga itu kan sometimes kayak Hmm. agak susah gitu ya Kak. Hmm. Mungkin ada nggak kayak kayak tips and trick atau Oke. prompt atau apa biar Oh, kita tuh bisa langsung ya. brainstorming juga ya, sama Siap, 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 sama AI atau sama siapa atau sama teman-teman gitu. siap, siap. Sekian sih. Baik, Mau terima kasih. ditampung dulu atau langsung dijawab? Gimana, Mas? Daeng mau langsung jawab atau Boleh langsung jawab? Boleh. ditampung aja dulu ya. Oke, oke, oke. Kita tampung mungkin 3 pertanyaan dulu, Daeng ya. Oke, kepada teman-teman peserta yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya, mungkin yang kurang jelas atau Oke, kepada Kak Hanif, nih Kak Hanif dari tadi aktif sekali ya. Oke, kepada Kak Hanif dipersilakan Kak. Oke, terima kasih ya Kak sebelumnya kesempatannya. Saya Hanif dari Universitas Jember. Ini apa ya, menurut saya materinya menarik juga sih Kak. Jadi saya mau aktif aja buat tanya juga. Nah, itu yang mau saya tanyakan ini Kak. Kan tadi kita udah belajar bikin konten dengan rumusan atau formula yang 5x4 itu ya Kak ya tadi ya. Yang mana Ya. kita bisa dapat 20 ide. Yang mana kalau menurut saya itu tadi berfokus ke produk kita ya Kak ya. Nah, Ya. untuk sekarang itu banyak sekali juga entah dari mungkin akun usaha atau intinya kayak pengusaha yang bikin konten juga itu ngejar FYP kan ya Kak ya. Nah, dari situ kita itu biasanya itu ya kayak nyomot ide konten gitu Kak. Dan ide kontennya itu kebanyakan
kalau saya lihat sih nggak pakai rumus yang tadi Kak, tapi sekedar kayak lucu aja gitu kan Kak, biar FYP gitu dan ya emang lucu gitu. Nah, kalau menurut Kak Fakih sendiri gimana Kak dengan itu? Apakah itu juga konten yang bagus atau gimana? Mungkin itu ya Kak ya. Makasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Hanif. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Eh, Mungkin pertanyaan ketiga sebelum dijawab oleh Daeng. Oke, kita coba cek dari kolom komentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Kaila Daeng di kolom komentar. Kak, ada tips nggak baiknya upload konten itu, uploadnya time-nya itu bagusnya di waktu kapan aja? Dan baiknya satu hari itu produksi berapa konten untuk membangun marketing? Ya, oke. Oke, cukup jelas ya, Daeng ya? Ya, oke. Oke, Ini oke. pertanyaannya persis. Yep. Pertanyaannya ini persis sama dan pembahasan ini sebenarnya saya roadshow-kan kemarin soalnya yang di Surabaya, Solo, Semarang, Jakarta. Jadi saya ngambil topik TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu ada alasannya. Kenapa saya memilih pembahasan TikTok bukan Instagram? Ada alasannya. Dan ini nanti saya akan jawab pertanyaannya Kak Hanif tadi ya. Ya. Jadi yang pertama Kak Lade UPK ya. Jadi bagaimana brainstorming di AI atau bagaimana brainstorming untuk 20 konten ketika kita belum tahu masalah customer itu gimana gitu kan tadi disuruh cari masalahnya apa, satu audiens satu masalah gitu kan. Itu masalahnya apa? Betul. Perlu dulu brainstorming baru dituangkan ke dalam baru dituangkan ke dalam ide konten dan seterusnya ya. Saya praktek aja ya biar teman-teman bisa langsung aplikasikan di bisnisnya. Jadi ketika bikin konten teman-teman jangan langsung bikin begini, buatkan saya ide konten 20 dengan format wah ini parah banget kalau begini ya. Format talking head, voice over itu eh, video teks ya, dan carousel. Ini jangan teman-teman sekali-sekali langsung membuat konten dengan prompt seperti ini. Karena ini tidak mendalam. Ini tidak akan membantu Anda ini, ya. Dan jawabannya pasti sangat umum, ya. Jawabannya pasti sangat umum. Apa yang harus dilakukan, teman-teman? Betul, brainstorming dulu sama AI-nya. Biar teman-teman dapat POV, biar dapat hal yang baru, ya. Nah, misalnya gini, kenalkan dulu. Halo, kenalin. Nah, ini produk saya, kaos distro. Di misalnya Kak Lade ini di lokasinya di mana? Izin saya dari Universitas Dianusantoro Semarang, Kak. Oke, Semarang. Oh, saya kemarin di Semarang. Kok nggak ketemu ya? Iya, Waduh. iya, nggak kenal, belum kenal ya. Ya, halo kenalan. Halo kenalin. Ini ini produk saya apa? Halo kenalin. eh, saya punya produk kaos distro di Semarang. Bantu saya. Nah, ini lagi brainstorming ini ya. Bantu saya menemukan satu masalah. Oke, satu masalah calon pembeli. Atau bisa juga menemukan satu. Bantu saya membuat apa? Bantu saya list 10 masalah calon pembeli yang ingin yang akan saya jadikan target market. Nah, udah. Ini cara ininya ya, cara brainstormingnya di sini. Oke. Izin, Daeng. Ini jangan langsung bikin konten ya. Izin, Daeng, kami Ya. mengingatkan sebentar untuk teman-teman peserta. Sembari kita mendengarkan penjelasan dari Daeng terkait dengan pertanyaan teman-teman semua, mungkin bisa juga sekalian juga mengisi post test yang sudah dibagikan oleh panitia. Kepada teman-teman peserta bootcamp, mungkin sembari
mendengarkan penjelasan dan jawaban dari Daeng, bisa mengisi post-test berikut. Link post-test sudah dibagikan melalui kolom chat. Mungkin bisa langsung diisi. Terima kasih. Oke, terima kasih, Daeng. Ya, terima kasih Kak Mardi. Nah, ini kan ada 10 masalah nih. Masalah desain, masalah budget, masalah tidak ukuran sesuai, masalah bahan kaos, masalah sablon, ya lebih ke banyak ya, outfit. Nah, ini kita ambil ya, bingung memilih outfit yang cocok untuk nongkrong atau kuliah. Udah, ini kita ambil ya. Ini kan masalah ini. Nah, ini saya saya tertarik dengan bentar, masalah. Nah, buatkan satu, baru buatkan, tadi kan di materi tadi itu, materinya mana ya tadi ya? Kasih aja, Daeng, pergi. Ya, ya, nggak usah Pak, nanti waktunya nggak harus biar nggak apa. Jadi buatkan Baik. empat, tadi kan 4 kali 5, 5 kali 4 ya. Buatkan eh, 5 hook, oke? Buatkan 5 hook, 5 hook dulu, ya. Masalah, proses, hasil, apalagi itu tadi? Kok saya lupa ya tadi materinya. Masalah, proses, hasil. Nah, ini aja dulu ya. Di antaranya ini aja lah ya. Nah, udah. Jadi kita udah brainstorming, ini brainstorming paling cepat ya. Ini masih masih bisa kita brainstorming lagi lebih lebih dalam. Cuman kita lagi fokuskan di bingung. Ini masalahnya, mau nongkrong, bingung pakai baju apa, isi lemari banyak, tapi rasanya tidak ada yang cocok dipakai ke kampus, takut kehilangan terlalu biasa saat nongkrong bareng teman, mau tampil keren ke kampus, tapi tidak suka outfit yang berlebihan, sering telat karena terlalu lama memilih outfit. Ini udah jadi, oh ini sudah dibikinkan 3 hook nih, pilihan hook. Udah, ini banyak sekali nih idenya ini. Ya, buatkan 4 format. Format berbeda, baru tadi berbeda. Voice over, talking head, atau ya talking head, video text, dan carousel. Ini udah nih, udah jadi ya. Jadi sebenarnya kalau lihat AI ini udah bisa, ini sudah jadi pola naskah ini. 4 format, 1 ide konten, voice over. Udah jadi deh. 1 talking head, 2 video text, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi semoga eh, menjawab ya, cara cara brainstorming di ChatGPT. Jadi jangan langsung bikin, buatkan ide konten 5 format bla bla bla, enggak terlalu cepat. Bikin dulu, nanya dulu, saya punya produk ini, buatkan, coba carikan saya 10 masalah. Atau kalau kita pribadi punya masalah yang terdekat, rapikan ide saya, ini masalahnya ini. Nah, gitu-gitu. Nanti ketemu satu masalah, kita fokuskan ke situ, ke audiens itu. Tuh ya, untuk Kak Lade ya, silahkan diobservasi lebih lanjut, di Baik. apa namanya, dimaksimalkan. Oke, thank you. Kemudian untuk Wah, gimana? sebelumnya mohon ya Kak, izin karena beberapa waktu tuh saya kan udah eh, mencoba hal tersebut. Cuman tuh kayak hasilnya tuh AI, tetap AI gitu loh Kak. Apa kayak Ya, misal skrip atau apa gitu loh. Mungkin eh, cara mengatasi itu tuh gimana ya Kak? Kayak misal, ya. ih ini skripnya bagus nih, cuman gimana sih? Kok masih AI banget gitu loh Kak? Oke, Itu aja siap. sih. Yang terakhir Ya. terakhir.
Nanti saya gabung jawabannya dengan pertanyaan kedua karena agak mirip tadi pertanyaan kedua. Eh, karena pertanyaan dari Kak Hanif ya, yang kedua. Tadi pertanyaannya banyak sekarang orang menggunakan tren ya, lucu-lucu dan sebagainya di sosmed. Nah, kalau saya pribadi ya, kenapa saya roadshow kemarin di 4 kota? Karena saya mengedukasi bahwa tren itu atau konten-konten lucu itu betul bisa dipakai buat eh, optimasi media sosial, tapi belum tentu bisa mendatangkan konversi. Titik. Saya ulang ya. Betul, kita akan viral. Betul, kita akan eh, apa namanya banyak yang nonton, tapi belum tentu mendatangkan konversi. Apa itu mendatangkan konversi? Contoh, tadi saya sudah perlihatkan tadi. Ini Al-Zairah Islamic School. Ini sekolah ya. Ini sekolah yang kebetulan kami bantu kemarin ya. Tapi kalau mau ikut-ikutan tren bisa-bisa aja bikin konten. Nih, ini FYP ya, 26.000, 49.000. Kita lihat ya. Warga Goa sekarang sudah hadir sekolah. Nah, coba perhatikan yang komen gimana yang komennya. Komennya apa? Ini depan SPBU ya. Berarti FYP ini di area situ. Tetanggaku ini, saya kalau ke Solo saya terus ke sini. Bukan terlempar ke kota lain. Nomor yang bisa dihubungi berapa? Ini kalau FYP begini kan enak. Kita FYP, kita viral, tapi konversi. Ini biaya pendaftarannya berapa? Ini yang saya ajarin kemarin. Saya roadshow-kan ini kemarin bahwa kalau kita mengejar sosial media untuk viral itu bisa-bisa aja, gampang-gampang aja. Tapi kalau gimana kalau misalnya sosial media bisa viral tapi bikin konversi, bikin benar-benar orang mau beli, kayak gini lah. Satu, ya. Jadi teman-teman jangan fokus ke tren. Ya, jangan. Ini followernya sedikit, 600-an. Tapi pada saat PPKMB, ini hampir 50% yang daftar di sekolah ini itu dari TikTok. Berarti yang kedua adalah, kalau mau optimasi sosial media, saya sarankan di TikTok, jangan di Instagram. Ya, jangan dipakai Instagram. Karena kalau pakai Instagram, Anda akan mengikuti konsep yang seperti yang tadi Kak Hanif bilang. Oh, sekarang lagi lucu-lucu, ikut-ikutan lucu-lucu. Sekarang ada yang joget apa namanya? Semut itu, apa namanya? Goyang semut apa sih? Dance semut lah gitu. Kita ikut-ikutan semua gitu. Padahal sebenarnya yang kita harapkan adalah kita ini pengen konten kita itu ketemu dengan calon pembeli kita. Dengan cara apa? Tanpa perlu tren. Nah, caranya gimana? Tadi yang saya sudah praktekkan. Ya, caranya adalah bikin format formasi seperti itu tadi. Nah, tadi pertanyaan saya lanjut di pertanyaan Kalade. Ini kan kebanyakan AI. Itu tadi AI juga. Tapi, nah, supaya tidak jadi AI, ubah bahasanya, ubah konteksnya, ubah kan AI itu kan membantu merapikan, bukan membantu plug masuk ke konten kita enggak. Dirapikan dong, disesuaikan dong dengan bahasanya. Misalnya, kamu warga Semarang, bla bla bla. Harusnya kita pakai logat atau kita pakai bahasa lokal. Jangan gunakan bahasa yang sama dengan AI. Pasti akan AI begitu. Kita minta AI supaya dirapikan, bukan diambil lalu diplug masukkan di situ. Tadi yang Anda lihat itu, yang FYP 3 kali berturut-turut itu adalah juga skripnya, tapi itu disesuaikan. Nah, jangan gara-gara sekarang AI lagi bagus, lagi banyak yang pakai, kita juga pakai, kita semuanya di 100% pakai AI. Itu enggak itu ya. Itu ya. Jadi untuk Kak Hanif, eh, saran saya, jadi yang saya sampaikan tadi, yang pertama kontennya tren boleh, tapi lebih bagus lagi kalau konten yang kita pakai ini benar-benar konten-konten yang mengarah ke konversi. Nah, dan yang kedua pilihannya optimasi TikTok dulu, baru Instagram. Jangan kebalik. Instagram Anda posting lalu mirroring ke TikTok. Tidak terjadi yang namanya konversi. Kenapa? Karena ada 2 sosial media yang ini. Kapan-kapan ya kita akan bahas lagi lebih dalam tentang TikTok ya. Karena ini memang yang saya hampir saya roadshow-kan dan banyak yang bukan terinspirasi, banyak yang berubah pola pikirnya setelah mengikuti kelas itu. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaan yang ini, ada nggak tips untuk jam posting? Kalau saya jam posting, jam upload tidak ada,
Tapi yang saya lakukan adalah memperbanyak konten, ya. Bukan jamnya yang saya ini, bukan jamnya yang saya apa namanya atur, tapi jumlah konten yang saya posting. Karena saya fokusnya di TikTok duluan, maka kalau di TikTok saya untuk menemukan konten yang winning, namanya winning content kan targetnya itu, maka yang saya lakukan adalah saya perbanyak kontennya. Kalau mungkin di Instagram 1 kali 1 ya, kalau di TikTok itu usahakan 3 postingan per hari gitu. Untuk apa? Supaya kita dapat pola winning konten seperti itu ya. Jadi kalau waktu posting kapan saya nggak ada apa istilahnya saran, karena saya sendiri tidak menemukan pola yang sama. Biar saya sudah coba beberapa pola itu sama aja gitu. Tapi kalau mau yang idealnya ya di sore, malam sama pagi itu lebih lebih cukup. Untuk di awal fokus teman-teman main TikTok, karena TikTok itu bagus anunya algoritmanya untuk menemukan audiens, dan perbanyak dulu di awal 3, kalau saya pribadi 6, 1 hari 6 video. Konten apa? Konten yang tadi formasinya sama dengan tadi 4 kali 5 20 itu cukup. Jadi kalau 6 konten per hari itu sudah dapat berapa hari tuh? 6 kali 3 ya. Nah, sudah 3 hari itu Anda sudah bisa buat konten. Biasanya di hari kelima, hari keenam itu sudah ada winning content yang akan muncul polanya seperti itu. Itu nanti Anda duplikasi. Mungkin itu ya, teman-teman. Masih ada waktu Kak ini atau gimana? Masih ada waktu 7 menit lagi, Daeng. Mungkin kita persilakan, ada 2 pertanyaan lagi nih, Daeng, di kolom chat atau kolom 7 menit ya? komentar. Satu aja, Pak. Kayaknya Oke, kekejar kalau 7 menit, 2 pertanyaan. Satu aja. oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Akila Ramdan Fuadi. Permisi, Pak, izin bertanya, kalau Bapak kembali ke posisi sebagai mahasiswa dengan Hmm. modal terbatas, bisnis Ya, seperti apa yang akan Bapak pilih? Oke. Silakan, Daeng, oke. mungkin langsung dijawab. Kalau saya kembali ke mahasiswa, saya sudah merasakan hal seperti itu, jadi nggak usah kembali ya. Saya ceritakan pengalaman saya. Modal apa yang saya lakukan? Modal kepercayaan, alias yang saya lakukan jangan jual produk tapi jual jasa. Kalau Anda sebagai mahasiswa belum ada modal, jual jasa Anda. Ini serius ini pengalaman. Saya tidak mau kembali ke mahasiswa, tapi saya mau ceritakan pengalaman waktu jadi mahasiswa. Jadi saya tidak berani, saya tidak pernah ambil modal, tidak berani bawa banyak modal karena saya tahu modal uang itu butuh another skill yang berbeda. Jadi kalau teman-teman udah di level kompetensinya sudah oke untuk mengelola modal, itu silahkan Anda bikin buka usaha dengan modal. Tapi kalau baru mulai terjun di dunia usaha, saran saya mulai dari jasa. Jasa itu ya ini yang ditukar adalah bukan uang yang ditukar, tapi waktu Anda sama tenaga Anda. Oke, jadi itu. Jadi eh, jasa apa? Ya, apa yang Anda sekarang yang jadi yang jadi apa istilahnya? Em, Passion ya, bahasa bahasa kerennya passion. Misalnya saya suka mendesain, udah jadi jasa desain grafis dulu. Nanti kalau udah berkembang sudah banyak kliennya, sudah mau bikin produk, ya udah baru kita bikin modal, cari modal gitu. Tapi kalau untuk di awal jangan dulu main-main dengan modal kalau belum kompeten seperti itu. Kalau di awal jasa. Kalau misalnya saya tidak punya jasa, saya mau bikin produk, jadi reseller dulu. Nah, reseller ada namanya reseller dropship, titip barang Anda jualkan gitu. Itu juga pernah saya lakukan. Jadi modalnya itu adalah berbentuk barang. Nah, ini saya jual produk ini, saya jajakan ke teman-teman kos dan sebagainya, dapat untung, terus kembali modalnya, ambil keuntungannya, putar lagi gitu. Ya, itu bisa Anda lakukan daripada terlalu banyak berpikir mau bikin bisnis yang macam-macam tapi tidak action. Seperti itu, ya. Masih ada waktu? Oke, Sudah cukup? sepertinya untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita cukupkan, Daeng, mengingat waktu yang Oke, tersedia. siap. Oke, baik, kita applause dulu untuk Daeng Fakih, teman-teman semua yang sudah memberikan ya jawaban-jawaban yang full insight yang sangat berharga bagi kita semua. Jadi teman-teman semua perlu kami ingatkan sekali lagi
Mohon untuk dapat mengisi post-test terkait dengan kegiatan ini untuk teman-teman semua. Link sudah kita cantumkan atau kita share melalui kolom chat, mungkin bisa langsung diakses saat ini. Selanjutnya, mengingat waktu yang tersedia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Daeng Fakih ya, dan kepada seluruh peserta yang telah aktif bertanya. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kita jawab saat ini. Mungkin nanti bisa diskusi melalui Instagram Daeng ya, terkait dengan teman-teman kita yang mau diskusi Boleh. lebih lanjut. Oke. Lebih lanjut terkait dengan bagaimana strategi marketing, sosial media marketing ini untuk peningkatan penjualan. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian mengingat waktu juga, kita masuk ke sesi selanjutnya terkait dengan penjelasan onboarding daya.id. Ya, ini sebuah platform pemberdayaan yang menjadi bagian penting dalam ekosistem wirausaha berdaya kali ini. Untuk menyampaikan hal ini, kami persilahkan kepada Bu Penny Hidayah, selaku tim dari SMBC Indonesia. Izin Bu Penny, apakah masih ada di room Zoom, Bu? Halo, ya, Oke, selamat sore Bu sore. Penny atau Kak Penny nih. Ya, Oke, ya gimana kabarnya? izin kita akan memasuki sesi penjelasan terkait dengan onboarding daya.id. Mungkin Bu Penny bisa menjelaskan kepada teman-teman peserta semua. Kepada Bu Penny kita persilakan. Oke, sebentar ya. Apa sudah muncul? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin, saya mau memperkenalkan website pemberdayaan yang bisa membantu teman-teman semua nih untuk mengembangkan bisnisnya teman-teman, yaitu website daya.id yang harapannya dengan website daya.id ini kami bisa memberikan dampak perubahan yang lebih bermakna, perubahan hidup yang lebih bermakna. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mendapatkan strategi gitu ya, meningkatkan profit usaha, pengelolaan keuangan dan cash flow, pengembangan bisnis berkelanjutan, dan akses belajar kapan saja, di mana saja. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan platform daya.id ini untuk pengembangan sekaligus pembelajaran bisnis bagi mahasiswa, wirausaha, dan UMKM. Seperti itu. Nah, ini ya, kita mulai dari mulai sampai dengan mengembangkan usaha, semua itu ada di daya.id. Bagaimana mempunyai mimpi usaha, kemudian dari mimpi usaha kita jalankan mulainya seperti apa, sudah menjalankan mengelolanya bagaimana, sampai dengan ke naik kelas. Seperti itu ya, dan semua ini Daya ID itu hadir tuh untuk mendukung setiap proses dari pertumbuhan usahanya kita semua, teman-teman semua. Nah, teman-teman kan tahu ya, kalau teman-teman tuh kan di awal gitu kan sering menghadapi tantangan atau saat menjalankan usaha. Model bisnisnya belum tervalidasi, keuangan belum tertata gitu ya. Pemasarannya belum optimal, sulit mengembangkan usaha gitu kan. Nah, di sini teman-teman pasti membutuhkan ilmu atau informasi gitu ya. Yang ada di sini gitu kan ya, apa saja literasi keuangan, validasi bisnis, strategi pemasaran, sampai dengan pendampingan untuk bagaimana teman-teman mengembangkan usaha. Nah, maka dari itu di Daya ID ini teman-teman bisa mendapatkan
pelatihan, info webinar, edukasi bisnis, keuangan, konsultasi, sampai dengan akses inspirasi juga peluang usaha, gitu ya. Dari sini semua dari Didaya ID ini teman-teman itu bisa melakukan action apa nih, bisa menerapkan dari ilmu-ilmu yang sudah didapat gitu ya. Harapannya ya nanti teman-teman mahasiswa menjalankan bisnisnya itu bisa bertumbuh dan berkelanjutan gitu ya. Nggak cuman usaha, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi keuangan, juga gaya hidup sehat. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Yang tadi teman-teman saat menjalankan usaha tentu pengen konsultasi. Namanya lagi baru memulai, masih bingung, masih meraba, bingung nih, saya harus tanya kemana. Nah, kita ada yang namanya fitur tanya ahli di website daya.id. Di sini teman-teman bisa konsultasi secara gratis 1 kali 24 jam untuk mendapatkan jawabannya. Ini dari expert-expert kita gitu ya. Ada dari pendamping UMKM, ada Pak Wisnu, ada business coach gitu ya. Dan Pak Ari Handoyo, digital marketing juga ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini kapan lagi gitu ya, bisa konsultasi secara online gratis kapanpun dimanapun dengan fitur tanya ahli ini. Ini ya yang tadi saya sampaikan, mitra-mitra ahli kami gitu ya, yang bisa dan siap membantu, mendampingi, sekaligus memberikan solusi, sekaligus informasi yang terpercaya untuk rencana pengembangan usaha teman-teman semua. Ya ada di bawah gitu ya, waralaba, business coach, digital marketing, dan juga pendamping UMKM. Caranya gimana? Ya ini di sini silahkan di-scan gitu ya, untuk memanfaatkan fitur tanya ahli. Kalau belum bisa, ya kita tidak bisa langsung. Tapi teman-teman harus registrasi dulu nih. Dengan 3 langkah yang mudah, teman-teman bisa mengakses semua fitur yang ada di Daya ID. Nggak cuma tanya ahli aja gitu ya. Tapi kalau memanfaatkan fitur tanya ahli, teman-teman silahkan registrasi dengan cara scan gitu ya. Barcode yang ada di depan, pendaftaran, isi seluruh data dari atas sampai bawah, nama, tanggal lahir gitu ya, buat sandi, kemudian kode referral jangan lupa dimasukkan yaitu wirausaha, besar semua. Kemudian jangan lupa centang saya bukan robot, klik daftar sekarang gitu ya. Nanti teman-teman kalau sudah klik daftar sekarang langsung buka email yang tadi teman-teman daftarkan. Untuk apa Kak Penny? Untuk mendapatkan nomor token gitu ya. Kalau sudah mendapatkan email dari Daya ID, nanti mendapatkan nomor token, masukkan nomor token tersebut di tempat yang tadi registrasi teman-teman, website tersebut. Lalu klik masuk, berhasil, hingga muncul nanti teman-teman langsung login dengan sendirinya. Seperti itu ya. Itu saja Kak Mardi dari kami untuk memperkenalkan website daya.id yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk pembelajaran sekaligus mendapatkan informasi untuk pengembangan usahanya teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan Sama-sama. kepada Penny ya. Kode referralnya wirausaha ya Kak Mardi. Wirausaha. Kita sudah Betul. kirimkan di kolom chat ya teman-teman, mungkin bisa dilihat. Oke, terima kasih atas penjelasan mengenai onboarding daya.id. Semoga teman-teman peserta bootcamp dapat segera memanfaatkan platform ini ya 24 jam untuk mendukung perkembangan usahanya teman-teman semua. Oke, mohon izin Pak Muktarida mungkin bisa di-share kembali link pretest karena ada teman kita peserta bootcamp yang lupa mengisi pretest. Ini minta bantu dikirimkan kembali Pak. Mungkin di kolom chat bisa.
Oke, Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, selanjutnya kita memasuki penjelasan terkait dengan kertas kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Mukhtarida, di mana sesi ini bertujuan untuk membantu teman-teman peserta bootcamp untuk memahami format serta pengisian kertas kerja yang akan menjadi bagian dari rangkaian tindak lanjut kegiatan ini. Kepada Pak Mukhtarida, kami persilahkan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Mardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dayang Fakih narasumber ini Pak. Yang terhormat tim SMBC Indonesia. Yang terhormat tim Forum Kewirausahaan Nasional. Juga seluruh Bapak Ibu dan juga para mahasiswa. Tim di UTU juga ada Pak Mardi dan kawan-kawan. Izin mungkin sedikit menyampaikan di penghujung pertemuan hari ini bahwa kegiatan kita inilah sesi kedua yang pada kesempatan ini dipercayakan kepada Universitas Teguh Umar untuk memfasilitasi ya, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan. Insya Allah di beberapa waktu ke depan ada sesi selanjutnya, ada sesi ketiga, keempat, dan kelima. Oleh karena itu silakan selalu apa diterima informasinya nanti lewat grup masing-masing. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan guna mendapatkan sertifikat di setiap kegiatan. Nah, pada kesempatan ini para mahasiswa dan terutama tim P2MW mungkin yang berhadir hari ini itu ada lembar kreasi 2 di mana teman-teman diminta untuk membuat 3 konten. Untuk bagaimana membuatnya, saya kira tadi Dayang Fakih sudah menjelaskan dengan panjang lebar yang nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan kembali, boleh tadi sudah diajarkan cara membuatnya baik lewat AI maupun hal-hal lainnya. Juga Dayang Fakih juga tadi sudah menyempatkan diri ya kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan lewat medsos beliau. Nah, oleh karena itu para mahasiswa sekalian diharapkan dalam seminggu ke depan ini kita beri waktu sampai dengan tanggal 29 ya, setelah 1 minggu untuk membuat 3 konten terkait dengan wirausaha masing-masing. Tadi saya ajarkan bagaimana membuat kontennya dan nanti di submit di link tersebut yang akan kita kirim di grup juga di link Zoom ini sehingga dapat dijadikan sebagai dasar ya mengeluarkan sertifikat nantinya. Mungkin demikian Pak Amardi sedikit penjelasan. Kalau ada nanti diskusi silahkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada lebih dan kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan mengenai kertas kerja, Pak Mukhtarida. Kami harap juga teman-teman peserta bootcamp dapat mengisinya dengan baik sesuai arahan yang telah disampaikan oleh Pak Mukhtarida barusan. Oke, baik teman-teman sekalian, masih semangat ya? Ini masih bertahan 87 peserta. Oke, plus dulu untuk kita semua, teman-teman semua yang masih bertahan sampai saat ini, ya. Banyak sekali ya, ada dari UPN Veteran Jakarta, ada dari Udinus, ya. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita menutup rangkaian materi hari ini, kami mengajak kembali teman-teman peserta bootcamp untuk dapat mengisi post test yang telah kami kirimkan melalui chat room ya atau kolom komentar yang ada di Zoom. Tentu saja post test ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman ya teman-teman semua setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari siang tadi hingga saat ini. Tautan post test telah dikirimkan atau dibagikan, mungkin bisa kami minta mohon kesediaan teman-teman semua untuk mengisinya mungkin 5 menit ke depan. Bagi yang belum ya, bagi yang belum mengisi.
Bu Penny atau Pak Muktarida, apakah sudah ada data terkait dengan post-testnya, sudah berapa orang yang telah mengisi, Pak? Sebentar Pak ya, tadi sudah 20-an lebih ini. Oh, Tadi sudah 20. udah lama tadi Pak. Ini tak ada dulu. Oke. Teman-teman, kami minta bantu untuk mengisi ya, teman-teman semua. Kak Mardi, Tidak ada. untuk post-test itu sekalian evaluasi kita ya, jadi kita butuh masukan Oh juga ya, nih dari teman-teman. betul Bu Penny. Jadi teman-teman semua, selain untuk mengukur peningkatan pemahaman teman-teman semua ya, jadi ini jadi bagian dari evaluasi juga dari kegiatan ini. Jadi harapannya teman-teman bisa mengisinya dengan dengan tepat, terutama terkait dengan post-test yang sudah diberikan. Sudah berapa pengisi, Pak Muktarida? Ini kita pantau terus. Sebentar Pak ya, kita konfirmasi dulu ke grup Pak. Oke, baik. Oh, kayaknya ada dari Universitas Hasanuddin juga ya, Universitas Riau, Universitas Jember, Insya Allah. Oke, dari seluruh penjuru Indonesia ya, Universitas Mercu Buana juga ada. Oke. Oke, baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mengingat waktu kita juga sudah eh, melewati jadwal yang sudah ditetapkan, kami harap sekali lagi seluruh peserta bootcamp telah menyelesaikan pengisian post-test dan terima kasih kami sampaikan atas partisipasi dan kejujurannya dalam mengisi post-test kali ini. Baik, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung kegiatan webinar Bootcamp Wirausaha Berdaya tahun 2026, sesi kedua. Sebelumnya kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kembali yang sebesar-besarnya kepada SMBC Indonesia, kepada Forum Penggerak Kewirausahaan Nasional, serta narasumber tadi Daeng Fakih yang telah memfasilitasi dan menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Bootcamp Wirausaha Berdaya tahun 2026 yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan penuh semangat tentunya. Oke, sekali lagi demikian rangkaian webinar Bootcamp Wirausaha Berdaya tahun 2026 yang telah kita laksanakan bersama pada siang hari ini. Semoga seluruh materi dan bekal yang telah dibagikan dapat menjadi langkah awal bagi teman-teman semua untuk terus tumbuh menjadi wirausaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya. Sampai jumpa pada program-program pemberdayaan wirausaha berikutnya. Mohon izin Bapak dan Ibu semua, kegiatan ini kami akhiri pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan saya selama memandu kegiatan ini sampai saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat berwirausaha.